baju yang dipakai Mbak Nana gitu tuh mirip dengan spray, dan itu dia merasa katanya saya jadi ingin meniduri gitu. Itu kan Dia tuh mengasosiasikan balon itu sebagai payudara lah gitu kalau nggak salah kayak gitu. Tanpa merujuk siapa-siapa, tapi itu kata-katanya. Dan ya aku yang nonton aja tuh malu gitu loh. Dan yang paling parahnya ya Bu ya, kayak kenapa sih sasaran itu selalu perempuan gitu yang selalu jadi objek untuk candaan-candaan seksi gitu. Mungkin Candaan-candaan itu tuh merendahkan loh, nggak bagus loh. Kamu misalkan dibecandain kayak gitu nyaman gak sih? Itu kan baru, maksudnya baru muncul mungkin sekarang-sekarang ya. halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pelecehan verbal yang dialami oleh jurnalis kondang, yaitu Najwa Shihab. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya, nyalain tanda loncengnya juga, oke? Oke, pada kesempatan kali ini nih kita udah ada narasumber yang bukan narasumber, omon. Oke, sorry, omon. Kita bakal ngerespon tentang kejadian yang dialami oleh Mbak Nana. Beliau itu mengalami pelecehan seksual secara verbal ya Bu ya, di saat acara. Sepertinya Mbak Nana ini sedang meliput ya, ikut meliput, turun ke lapangan salah satu paslon kemarin gitu tuh. Lalu kemudian salah satu seorang komika ya, ya, seorang komika lah gitu tuh, kemudian menggunakan bahasa gitu, kata-kata yang baju yang dipakai Mbak Nana gitu tuh mirip dengan spray, dan itu dia merasa katanya saya jadi ingin meniduri gitu. Itu kan wah, itu udah sangat merendahkan ya kalau kataku. Ini bukan sesuatu yang lucu, guyonannya nggak lucu kalau menurut aku, meskipun di forum itu semua orang ketawa gitu dan menganggap itu sesuatu yang lucu. Enggak, ini nggak lucu, nggak lucu sama sekali bagi aku gitu. Jadi kalau mungkin orang menganggap oh itu baperan, enggak gitu, itu merendahkan gitu, itu merendahkan. Dan mungkin ya gitu, yang kadang-kadang mungkin suka salah kaprah ya atau apa gitu, orang menganggap ini kan guyonan, jadi dalam guyonan nggak ada tuh. Enggak, candaan itu kadang-kadang kekerasan seksual itu dinormalkan lewat candaan-candaan itu gitu tuh. Dan itu udah jelas-jelas merendahkan, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan yang kenapa sampai ke situ gitu tuh. Dan yang paling parahnya ya Bu ya, kayak kenapa sih sasaran itu selalu perempuan gitu yang selalu jadi objek untuk candaan-candaan seksi gitu. Mungkin dari Mas Napol ada pengalaman apa gitu Mas? Iya, dulu itu aku waktu kuliah itu ya di kelas, kebetulan salah satu temanku tuh mencoba untuk stand up komedi, dan salah satu yang menurut dia mungkin punchline-nya punchline-nya itu berupa candaan yang nggak pantas gitu, pelecehan verbal gitu menurutku ya, karena pas setelah dia mengucapkan itu yang ketawa tuh cuma dia sendiri. Iya, sekelak tuh hening gitu. Iya, jadi kayak cringe gitu kan, kayak dia kalau nggak salah candaannya aku lupa ya kata-katanya, tapi dia tuh mengasosiasikan balon itu sebagai payudara lah gitu kalau nggak salah kayak gitu. Tanpa merujuk siapa-siapa, tapi itu kata-katanya. Dan ya aku yang nonton aja tuh malu gitu loh sama candaan kayak gitu sih. Iya. Nggak lucu menurutku kayak gitu. Kalau menurut Tenjob sendiri nih, hal-hal yang kayak gitu tuh kenapa bisa terjadi gitu? Terus seolah-olah mudah sekali untuk dilontarkan atau mudah sekali untuk dilemparkan, dijadiin jokes gitu. Karena sejauh ini ya, maksudnya belum ada yang berani untuk ngomong kamu nggak pantas untuk maksudnya jadiin hal ini sebagai candaan apa kayak gitu. Terus masih banyak kayak misalkan ada candaan ngejokes yang menurut kita itu merendahkan. Nah, itu malah saling balas dendam, dan itu jadi normalisasi juga kan, maksudnya
dia Ngejokin. kitanya balas lagi, itu kan jadi ngajak yang kayak gitu oh lagi. iya, Jadinya kan sering ada kayak diem Jadi diem. jadi respon itu tuh Bu seolah-olah kita tuh menyetujui candaan iya. itu. Seolah-olah itu biasa. Biasa. jadi hal yang biasa. Dan maksudnya baru ada yang speak up, yang ngomong bahwa candaan-candaan itu tuh merendahkan loh, nggak bagus loh. Kamu misalkan dibecandain kayak gitu nyaman gak sih? Itu kan maksudnya baru muncul mungkin sekarang ya Bu. Iya, setelah mungkin sering ya, misalnya kan sering banyak sekali campaign tentang pencegahan kekerasan seksual, tentang kekerasan seksual itu apa, bentuknya apa aja, dan mungkin saya senang dan terima kasih kepada mereka-mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual dan berani ngomong tentang apa yang dia alami, bahwa jokes itu adalah bagian dari salah satu bagian dari bentuk kekerasan seksual yang mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi bagi orang itu merendahkan, dan itu apapun bentuknya itu tetap kekerasan seksual yang itu berdampak sangat luar biasa dan dampaknya berbeda-beda. Makanya aku seneng aja ini terjadi sama Mbak Nana gitu tuh, yang kemudian Mbak Nana punya pengetahuan gitu, punya pengetahuan yang terbuka tentang kekerasan seksual, sehingga dia bisa negur langsung gitu tuh. Saya nggak tahu, mungkin kalau yang di realitas yang nyata kita di sekitar kita kan banyak sekali yang akhirnya jadi kayak di antara diem aja circle gitu. cowok terutama tuh kayaknya umum banget candaan-candaan yang cenderungnya ke seksual kayak gitu loh. Tapi dinormalkan itu kayak ikut ketawa kayak gitu, padahal setelah dipikir lagi nggak pantas ya kayaknya kayak itu jadi bercandaan kayak gitu. Nah, iya, itu kayak jadi momok gitu, kayak seolah-olah perempuan itu jadi tadi yang Awa bilang gitu, kayak jadi objek gitu, untuk menjadi sesuatu yang jadi bahan candaan. Ini normal dicandain, kalau nggak bercandaan begitu itu tuh nggak laki gitu. Nah, tapi pertanyaannya itu yang kemudian menggelikan, itu tuh datangnya dari mana obrolan merendahkan gitu. Mungkin aku kadang-kadang begini, kenapa ya suka kebanyakan begitu, apa ya, mungkin aku juga ngerti yang dia obrolkan itu perempuannya. Gitu. Pernah nggak terbesit, ini pertanyaan yang menjadi proses permenungan, pernah nggak terbesit dalam benak pikirannya itu yang diobrolin tentang merendahkan perempuan itu kalau dia lahir dari rahim perempuan misalnya. Pernah nggak gitu, ini jadi obrolan penting, obrolan permenungan aja, tidak mungkin ya bagi teman-teman Sobat Rama yang melihat podcast Umarama, melihat YouTube Umarama itu jadi bisa berpikir ulang Ya, gitu, ketika ingin melontarkan jokes itu gitu ya. jokes yang candaan itu yang kayaknya tiap hari seliweran lah di lingkungan kita, ya kan? Tapi sebenarnya respon apa sih Bu yang harus kita tunjukkan ketika mendengar jokes yang seksis atau berbau pelecehan itu gitu? Kalau menurut aku sih tadi ya gitu tuh, yang seperti Inco bilang gitu tuh, jangan diam, jangan diam, harus ngomong gitu. Kalau merasa nggak nyaman, merasa bahwa itu tuh merendahkan saya gitu tuh. Kalaupun dia merasa biasa-biasa aja, pun kalau itu menyangkut dengan tubuhnya, dengan tubuh gitu tuh, saya sih berharap teman-teman berani untuk ngomong. Jadi berani ngomong, jangan kayak gitu dong. Itu tuh merendahkan, itu tuh nggak pantas, bukan nggak pantas ya itu merendahkan gitu, melecehkan gitu tuh, bikin karena itu terkait dengan tubuh seseorang gitu. Coba bayangin aja, atau dibalikin, kalau kamu dibegitukan mau atau enggak? Tapi kadang-kala kalau posisinya tuh kayak Mas Napal tadi tuh di satu kelas gitu, merasa tidak nyaman sendiri, kita mau ngapain bingung gitu, kita mau ngomong nggak bisa, mau ketawa juga. Nah itu salah satu mau ketawa juga itu apa namanya, agak dengan respon orang yang mengalami kekerasan seksual itu nge-freeze. Diem gitu tuh, diem, nggak bisa ngapa-ngapain, kita juga nggak bisa ngomong. Itu salah satu respon orang yang mengalami kekerasan seksual, dia shock gitu tuh, diem. Oke. Meskipun mungkin jokesnya nggak merujuk ke seseorang ya, tapi cenderung merendahkan perempuan kayak gitu. Kayaknya minimal respon kita tuh jangan ikutan ketawa deh. Jangan ikutan ketawa. Jangan ketawa. Iya. Kalau nggak bisa negur, minimal jangan ikutan ketawa. Biar dianya malu sendiri gitu ya Mas ya. Biar nyadar ya, kalau yang dia omongin tuh yang nggak pantas, maksudnya nggak pantas untuk dibicarakan. Iya, sama mungkin kalau aku melihat kemarin ya kayak misalnya
kan konteks yang kemarin yang dialami oleh Mbak Nana itu konteksnya dia sedang stand up comedy yang kadang-kadang dinormalkan. Oh ini dalam suasana kondisi sedang berkesenian, maksudnya itu bagian dari seni gitu ya stand up comedy itu masa dibaperin pada ketawa gitu loh. Iya. Jadi kalau menurutku kalau jokes yang kayak begitu ya ini bukan berarti kemudian kita bukan orang seniman, tapi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh seseorang atau tubuh manusia, baiknya itu dihindari deh gitu tuh. Dihindari atau gimana ya kira-kira gitu. Aku juga nggak paham, tapi itu kalau dalam konteks hak seksualitas itu bagian dari hak tubuh semua manusia. Siapapun itu gitu tuh, dalam konteks apapun. Jadi saya yakin banyak juga teman-teman seniman yang sudah punya perspektif, punya cara pandang yang bagus bagaimana juga menjunjung hak asasi manusia gitu, menghormati hak tubuh orang lain juga gitu tuh. Pada dasarnya menghargai hak tubuh orang lain juga menghargai tubuhnya sendiri kok. Bukan semata karena itu berarti aktivis yang baperan. Enggak, ini bukan soal aktivis baperan atau apa, ini persoalan bagaimana kita melakukan kerja-kerja apapun bidangnya juga tidak merendahkan tubuh seseorang dengan jokes-jokes yang kemudian sadar atau nggak sadar ya, ini kadang-kadang gitu tuh di alam bawah sadar kita tiba-tiba ceplos gitu. Tapi ya mari belajar untuk terus belajar juga dengan isu-isu lain sehingga satu sama lain bisa saling berkesinambungan, bekerjasama untuk mencegah kekerasan seksual di semua lini sih, menurutku begitu gitu. Tapi kayaknya kalau pelecehan seksual secara verbal ini bukan terjadi yang pertama kali ya, dan pastinya juga prakteknya bukan hanya secara secara lisan langsung, tapi secara komentar ataupun DM random. Tenjep pernah nggak sih di DM random sama orang gitu, cuma pas foto tiba-tiba ada yang bibir kamu menggoda dan sebagainya gitu? Kalau aku sih nggak pernah ya, maksudnya kalau yang sampai kayak gitu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Cuman mungkin ada sebagian temen yang itu bukan di DM tapi ngomong langsung kayak dia tuh lagi kita kan maksudnya perempuan seneng dandan ada gitu ini ya, maksudnya dandan ini bagian dari ya udahlah mau dandan terus, asik bukan untuk siapa-siapa. Terus dia nyobain lipstick yang menurut dia bagus untuk dia, terus ya ada yang nyeletuk kayak gitu. Itu tuh orang nggak dikenal, cuma random aja bibirnya aku kurang tahu, cuman dia ngomong tentang bibir itu langsung aduh aku salah ya pakai lipstick ini. Itu langsung kayak gitu, langsung udah itu ternyata omongan yang mungkin bagi orang yang ngomong kayak cuman sepele letuk aja gitu. Tapi itu sampai dia udah cuman pakainya cuman sekali itu aja, jadi udah nggak dipakai lagi lipstiknya karena takutnya ya itu nanti ketika dia pakai lipstik itu lagi nanti ada yang ngomongin lagi kayak gitu. Iya. Banyak sekali sih kayak gitu karena nggak biasa gitu di lingkungan kita juga kan nggak terbiasa untuk mungkin semuanya ya hal-hal terkait dengan seksualitas itu bukan sesuatu yang biasa, karena kan kata seksualitas mungkin di lingkungan kita tidak paham seksualitas itu apa, tapi kalau ngomongin tubuh kayak gitu tubuh gitu tuh mungkin ya kita juga terus belajar untuk memahami sesuatu yang lebih kecil di bawah kata itu sehingga orang juga mudah gitu tuh, karena bagaimana membumikan sebenarnya tentang kebertubuhan, tentang menghargai tubuh kita gitu, menghargai tubuh orang lain gitu tuh, itu tuh penting gitu tuh. Jadi dimulai dari hal-hal diri dan di semua lini lah, di pendidikan, di kesenian, di budayaan, di apapun kayak gitu tuh, dalam bidang apapun itu, karena kekerasan seksual bisa terjadi di mana aja, termasuk di dalam dunia berkesenian, pendidikan, di pesantren, di mana-mana itu terjadi gitu tuh. Jadi kadang-kadang tadi mungkin karena sudah beratus-ratus tahun tadi itu yang luput dari
proses penguraian kita gitu tuh, karena tadi dinormalkan candaan-candaan yang dinormal sehingga itu luput gitu tuh. Di Kita alam mungkin bawah sadar ya. di alam bawah sadar, betul, di alam bawah sadar kita gitu tuh. Mungkin kita kadang-kadang nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong, karena di alam bawah sadar kita masih mungkin ya masih ada beberapa sisa-sisa tadi, sisa-sisa penormalan tentang merendahkan, mungkin juga ada sisa-sisa traumatis soal kolonialisme karena negara kita direndahkan gitu, dilecehkan, perempuan gitu, itu masih ada gitu. Mungkin itu juga bagian dari kenapa kekerasan seksual juga masih terus terjadi. Jadi ya ini proses panjang kita semua lah untuk kayak gini lah, ngobrol hal-hal remeh ya teman-teman, sobat ramah gitu tuh. Jadi kita pengen juga terus mengingatkan ya, menjadi alarm bersama bahwa omongan-omongan, jokes-jokes ataupun perilaku kita yang kecil-kecil kan kayak ngomong jokes itu kan dianggap receh kan. Nah, itu tuh kekerasan seksual yang berada di lapisan paling bawah kehidupan sehari-hari, yang itu dinormalkan kan, dianggap enggak gitu. Nah itu, yang puncaknya itu yang sering masyarakat lihat itu kan taunya pemerkosaan, pencabulan. Nah yang kecil ini tuh kayak humus gitu. Lah udah ini biasa, ya udah ini biasa. Awalnya dibercandain, cuma diomong-omong, lama-lama colek-colek dan sebagainya. Itu lain. Nah terus naik nanti di tengah-tengah, itu kan tadi yang candaan itu di lapisan paling bawah, yang di tengah-tengah itu colek-colek itu tuh, yang lapisan atas itu ada pencabulan, ada pemerkosaan, jadi kayak piramida gitu loh. Yang di bawah itu kayak humus gitu, macam-macam yang jadi penormalan. Dan itu yang menyuburkan malah. Dan itu yang menyuburkan kekerasan seksual dimanapun. Tapi aku pengen nanya tadi tuh Bu, batasannya sebenarnya batasan mana sih, sampai mana sih orang tuh ini tuh wah ini udah keterlaluan nih, udah termasuk ke kekerasan verbal. Oh ini tuh masih bisa dinormalisasi nih, mana gitu. Untuk teman-teman ramah yang belum paham barangkali. Kalau aku sih melihatnya, kalau batasannya itu kalau berkaitan tadi ya yang sudah bernada merendahkan, yang berkaitan dengan tubuh seseorang, itu udah bagi aku udah. Jadi batasannya ya dia harus paham sendiri gitu tuh, bahwa karena batasannya adalah tidak merendahkan orang lain. Gitu tuh. Terkait dengan tubuh ya, kayak gitu, dengan tubuh seseorang kayak gitu sih. Kayak kita bisa ngerasain sendiri sih. Misalnya itu dilontarkan ke kita kayak gitu, rasanya gimana ya? Oh kayaknya nggak enak ya, ya udah jangan kayak gitu. Refleksi ya, jadi balik lagi ke diri. Sebelum kita bercandain orang tuh kita harus mikir dulu, ini enak gak sih kalau dibuat saya gitu. Kayak lebih aware ya, maksud lebih peduli untuk bicara atau apa, kayak ngefilter lah mulai sekarang. Mulutnya dikasih saringan kayak pincap ya. Biar nggak kan udah tahu nih sekarang, maksudnya kita tuh jangan semena-mena, maksudnya untuk ngomong sama orang ya kembali lagi ke diri. Kalau misalkan kita diomong kayak gitu tuh enak enggak, kalau misalkan pun secara tidak sadar ya kita ngomong, ya udah, maksudnya kita minta maaf kayak gitu, nggak usah sungkan untuk minta maaf kayak gitu. Kadang kan kita ngerasa salah tapi kita udahlah kayak gitu, udahlah malah nggak disampaikan gitu, kayak gitu kan salah juga maksudnya. Iya, intinya jangan menormalkan sesuatu yang kemudian bersifat merendahkan orang lain gitu tuh, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain kayak gitu. Itu mulai disadari, belajar untuk dikurang-kurangin gitu tuh. Saya tahu ini tidak mudah karena banyak sekali penormalan yang terjadi gitu tuh, tapi itu pantas atau tidak untuk seorang manusia, bagaimana kita memandang manusia lain gitu tuh. Pantaskah kita merendahkan orang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan gitu. Itu coba aja direnungkan, menjadi proses permenungan ketika kita melakukan itu. Tapi ini menjadi PR kita semua gitu tuh, bahwa kekerasan seksual bisa terjadi pada bidang apa aja gitu tuh, dalam konteks apapun itu bisa terjadi. Jadi ya mari waspada, mari kenali kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan, bukan hanya pencabulan,
tetapi candaan-candaan yang merendahkan gitu tuh, kemudian colak-colek, body shaming dan lain sebagainya itu ada di sekitar kita. Jadi lebih waspada, lebih berani aja, berani speak up, berani ngomong, cari ruang-ruang aman atau komunitas yang bisa menjadi support sistemnya kita semua ketika kita akan speak up, ketika kita belum berani gitu. Siapkan diri. Oke, mungkin itu Sobat Rama tanggapan kita perihal kekerasan seksual verbal yang dialami oleh Mbak Nana. Terima kasih kepada Ibu Asi, Mas Napol, dan Tenco. Kita ikut prihatin juga gitu tuh atas peristiwa itu teman-teman semua. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Ummah Ramah, follow Instagram Ummah Ramah @ummahramah, dan toko Ummah Ramah Ummah Ramah Store. Ummah Ramah Store, Shopee-nya Ummah Ramah Store. Ummah Ramah Store, TikTok-nya Ummah Ramah. Oke, Teman-teman, sekian. makasih semuanya.